Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Yang terhormat dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Rizal Ramadan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada malam hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan laporan singkat yang berjudul LGBT, Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Islam, yang dilakukan untuk memenuhi tugas pelengkap ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri Zoom meeting ini. Baik, langsung saja kami mulai. Nanti di akhir penyampaian laporan akan dipersilahkan untuk peserta bertanya maksimal 1 pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang dikenal dengan LGBT merupakan kasus yang saat ini semakin meningkat meskipun tidak diketahui persis jumlahnya, sehingga menjadi kekhawatiran dan isu yang harus disikapi bijak dan kompeten oleh seluruh pihak. Maka, sangat diperlukan setiap orang memiliki pemahaman yang baik tentang LGBT, agar mereka mampu membentengi diri agar tidak terjebak dalam pergaulan yang dapat mengarah pada LGBT. Karena LGBT memberikan dampak buruk bagi pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat. Di Indonesia, LGBT telah dilarang karena LGBT bertentangan dengan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 28. Selain itu, aktivitasnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Hadis, bahwa LGBT adalah perbuatan yang sangat tercela dan termasuk pelanggaran berat yang dapat merusak fitrah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Kemudian, makalah ini digagas untuk memberikan pengetahuan bagi seluruh orang tentang fenomena LGBT dari perspektif agama Islam. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari zina? Yang kedua, apa dasar hukum dan dalil tentang zina? Yang ketiga, apa saja contoh dari kasus LGBT yang terjadi di Indonesia? Yang keempat, bagaimana hukum LGBT dalam perspektif Islam? Yang kelima, bagaimana hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelaku LGBT menurut perspektif Islam? Dan yang keenam, bagaimana solusi dan cara mencegah adanya kasus LGBT menurut perspektif Islam? Next. Kurang ke atas. C. Tujuan kegiatan. Yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian dari zina. Yang kedua, mengetahui dan memahami dasar hukum atau dalil tentang zina. Yang ketiga, mengetahui dan memahami contoh kasus LGBT yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, mengetahui dan memahami hukum LGBT menurut perspektif Islam. Yang kelima, mengetahui dan memahami hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelaku LGBT menurut perspektif Islam. Dan yang keenam, mengetahui dan memahami solusi dan cara mencegah adanya kasus LGBT menurut perspektif Islam. Kemudian bab 2. Yang pertama, pengertian zina.
Zina secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Zina menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah, yaitu kepala zakar. Zina merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan bagi setiap manusia, dengan alasan apapun. Setiap aspek di dalam kehidupan, baik dari aspek agama, budaya, maupun sosial, menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dasar hukum atau dalil dari zina. Zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, umat Islam sebaiknya menghindari hal-hal yang beresiko mengarahkan kepada perbuatan zina. Banyak sekali dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah atau hadis, yang menjelaskan tentang larangan berzina ini, dan menjadi dasar hukum berzina dalam Islam. Berikut diantaranya dasar-dasar hukum zina. 1. Melalui firman Allah yang sangat jelas menyebutkan tentang dilarangnya perbuatan zina ini adalah dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kedua, hadis yang memerintahkan agar menjaga kemaluannya, karena apabila mampu menjaganya, maka surgalah yang akan didapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah, siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Al-Hakim. 3. Dijelaskan hukuman yang didapatkan bagi orang yang melakukan zina. Hukuman tersebut akan didapatkan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah melalui surat An-Nur ayat 2, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah atau cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yang keempat, hadis di mana Rasulullah bercerita tentang pedihnya siksaan bagi orang yang telah melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenal mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Yang kelima, firman Allah yang menjelaskan secara terang. Firman Allah yang menjelaskan secara terang-terangan bahwa hukum berzina dalam Islam adalah haram. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 68 hingga 69, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Materi yang ketiga adalah uraian materi tentang LGBT. LGBT adalah akronim untuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT ini digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender saja.
Realitas LGBT ini sudah terdapat sejak zaman dahulu, khususnya terdapat pada sejarah Nabi Lut alaihissalam. Masyarakat Nabi Lut yang tidak mau taat rukun Islam, rukun iman, fungsi agama, hubungan akhlak menggunakan iman dan akhlak dalam Islam. Mereka memilih untuk hidup dengan sesama jenis daripada dengan lawan jenis. Mereka didasarkan pada nafsu dan ketidaktahuan. Kita bisa melihat sendiri bahwa mereka akhirnya mendapat azab dari Allah berupa hujan es yang menghancurkan kota mereka sendiri. Nah, pada zaman sekarang ini, LGBT itu tetap ada dan bahkan lebih banyak lagi. Bahkan di Indonesia sendiri, dalam perkembangannya, argumen LGBT ini berkembang menjadi argumen untuk kebebasan dan hak asasi setiap orang untuk memilih pasangan hidupnya, termasuk pasangan sama jenis atau lawan jenis. Dan bahkan di negara maju seperti Amerika dan Eropa, keberadaan kelompok LGBT ini telah mendapatkan pengakuan dari negara, bahkan sampai melegalkan pernikahan sesama jenis. Mereka tidak lagi menganggap fenomena LGBT ini sebagai perilaku yang abnormal dan memandang sebagai perilaku yang normal, dan bahkan dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Di Indonesia sendiri, sebagai negara muslim terbesar pun tidak lepas dari tantangan global berupa LGBT ini. Berikut ini ada beberapa kasus LGBT dari Indonesia yang mendunia. Yang pertama ada Pesta Gay Kelapa Gading yang terjadi pada tahun 2017. Insiden ini tuh penggerebekan 141 pria diduga homoseksual di ruko yang diduga sebagai lokasi pesta gay di Kelapa Gading. Lalu yang kedua adalah hukum cambuk pasangan di Aceh tahun 2017. Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia memberikan hak kepada Aceh untuk memberlakukan hukum syariat Islam pada tingkat daerah atau provinsi. Maka berdasarkan hukum syariat, homoseksual dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Walaupun pada awalnya hukum syariat hanya berlaku bagi orang muslim, pada perkembangannya juga berlaku kepada semua pihak di Aceh, jika hubungannya dilakukan dengan seseorang yang berlandas kepada hukum Islam. Nah, pasangan gay tersebut mendapatkan 80 hukuman cambuk. Lalu yang ketiga ada pernikahan gay di Bali, dan yang keempat ada pesta gay di Surabaya. Lalu bagaimana sih Islam menanggapi mengenai LGBT ini? Perilaku LGBT ini merupakan bentuk menyalahi ketentuan hukum Islam, karena di dalam hukum Islam menolak keras penyimpangan seksual seperti LGBT ini, dan hukumnya haram serta mengkategorikan dosa besar, karena sudah menyalahi kodrat manusia dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sama halnya penyimpangan yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Gay dalam hukum Islam disebut liwat, hukumnya haram dan saksinya adalah dibunuh baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Biseksual hukumnya haram karena melaksanakan dari sihak atau liwat. Adapun transgender dalam hukum Islam hukumnya adalah haram. Kendati demikian apabila terdapat alasan syarat maka diperbolehkan. Lalu hukum penyimpangan seksual menurut Islam. Pasangan homoseks dalam bentuk liwat yang gay tadi termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar, karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral, dan juga agama. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 sebagai berikut. Yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Senada dengan ayat-ayat tersebut, juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Syu'ara ayat 165 dan 166. Ayat-ayat yang telah disebutkan tadi menerangkan bahwa perbuatan kaum Nabi Lut yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki, melepaskan syahwatnya hanya kepada sesama laki-laki, dan tidak berminat kepada perempuan sebagaimana ditawarkan oleh Nabi Lut. Tetapi mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikkan negeri mereka,
sehingga penduduk Sodom, termasuk istri Nabi Lut sendiri, termasuk dengan kaum lesbian, tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak terkena azab hanya Nabi Lut dan pengikutnya yang soleh dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseks. Lalu apa sih hukuman atau sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual? Ulama berbeda berpendapat dalam menetapkan jenis hukuman dan sanksi yang dikenakan. Ada 3 pendapat. Yang pertama, itu mengatakan bahwa para pelaku homoseks harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, Al-Nasir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Argumentasi mereka berdasarkan hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Artinya, siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu. Lalu pendapat kedua adalah kepada pelaku diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam atau dilempar dengan batu sampai wafat bagi mereka yang sudah menikah. Argumen yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwat atau sodom itu termasuk dalam kategori perbuatan zina. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyadillah, dan Al-Murtadah, keduanya ahli fikih Syiah dan Imam Syafi'i. Penguasa lah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak dapat disamakan dengan hukuman zina. Namun pendapat pertama yang lebih kuat karena berdasarkan nasahi, sedangkan pendapat kedua dan ketiga dianggap lemah karena hadis yang dipakainya juga lemah. Hukuman bagi pelaku lesbi. Ulama sepakat mengatakan bahwa hukumannya adalah ta'zir, yaitu suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi hukumannya lebih ringan daripada gay karena bahasa atau resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahasa gay. Karena lesbian itu hanya bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya seperti halnya pria. Solusi dari permasalahan di atas adalah Indonesia mengalami dilema filosofi maupun ideologis terhadap LGBT. Di situasi Indonesia dengan negara mayoritas Muslim dan beberapa agama lain yang sangat menentang perilaku LGBT. Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara agama. Hal ini bisa dilihat lahirnya fatwa MUI tentang LGBT yang secara tegas menolak, namun tidak memiliki kekuatan hukum kepada masyarakat maupun negara. Hanya bersifat pendapat. Di sisi lain, semangat penegakan HAM di Indonesia era reformasi harus konsisten di mata dunia internasional. Logika kuat atas eksistensi LGBT tidak lain adalah tafsir atas hak asasi manusia. Realitas sosial yang mengkhawatirkan adalah kalangan LGBT mendapat perlakuan diskriminatif baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Afirmasinya negara harus segera memberikan sikap yang tegas atas realitas LGBT di Indonesia. Jadi, keberadaan kaum LGBT harus diayomi dan dihormati penuh oleh semua pihak agar mereka bisa sembuh dan bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak boleh diolok-olok apalagi dihina, dan semoga banyak dukungan dari pemerintah agar memperbanyak badan resmi atau konseling mendukung LGBT agar sembuh. Kesimpulan dari permasalahan di atas yaitu penyimpangan seksual yaitu LGBT sudah banyak terjadi di sekitar kita dan sudah menjadi hal biasa di negara-negara tertentu yang melindungi hal tersebut. Indonesia menolak dengan adanya hal tersebut namun memiliki kekuatan hukum kepada masyarakat maupun negara hanya bersifat pendapat.
Di sisi lain, semangat penegakan HAM di Indonesia era reformasi harus konsisten di mata dunia internasional. Logika kuat atas eksistensi LGBT tidak lain adalah tafsir atas hak asasi manusia. Realitas sosial yang mengkhawatirkan adalah kalangan LGBT mendapat perlakuan diskriminatif baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Paradoks dengan hal tersebut ialah penerimaan kalangan muda atas eksistensi LGBT semakin meningkat. LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. LGBT sudah terdapat sejak zaman dahulu, khususnya terdapat pada sejarah Nabi Lut. Masyarakat Nabi Lut yang tidak mau taat rukun Islam, rukun iman, fungsi agama, hubungan akhlak, menggunakan iman dan akhlak dalam Islam. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku gay dan lesbi itu ketiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku homoseks harus dibunuh. Pendapat dianut oleh sahabat-sahabat Nabi Al-Nafsir dan Hasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang populer bahwa pelaku liwat harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan atau sudah menikah. Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah dan Al-Murtadho, keduanya ahli fikih Syiah, dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas penyampaiannya. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah, berakhirlah penyampaian laporan pada malam hari ini. Sekali lagi kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Kepada yang bertugas dokumentasi, silahkan menghitung mundur. Oke, 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian laporan. Kami akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.